cari taksi di sini agak susah ya, Bu. Kalau kita carinya di depan sana, gimana, Bu? Ya kalau nggak ada taksi, seenggaknya ada angkutan umum yang lainnya. Yuk, Bu. Gue antar. Nggak usah, Mas. Kita bisa sendiri kok. Yuk, Bu, yuk. Tunggu. Kenapa sih Aisyah sepertinya menghindar terus dari gue? Ini nggak boleh gue biarin. Biar gue antar. Yuk. Ya, nggak apa-apa. Makasih ya, Nak. Udah mau nganterin kita. Iya, Bu. Gimana ini? Kalau udah seperti ini, rasanya aku juga nggak enak buat nolak. Ya Allah, semoga Mas Setia nggak bicarain soal Han. Aisyah kelihatannya gugup. Apa sebenarnya dia tahu sesuatu? Atau dia menyembunyikan sesuatu soal pembunuhan itu? Jadi, itu adiknya Karisa, Pak. Iya. Tante dokter, adiknya Karisa cewek atau cowok? Kalau sekarang ini, tante dokter belum bisa lihat sayang. Karena usia kandungan mama kamu masih terlalu kecil dan baru masuk 6 minggu. Terima kasih ya sayang. Kamu sudah memberikan kebahagiaan yang besar lagi buat aku. Jujur aku gak nyangka secepat ini. Ini benar-benar kejutan buat aku. Terima kasih ya. Iya, Mas, aku juga seneng. Maaf Bu Bianca, apakah selama ini ada keluhan? Nggak ada sih dok, cuma biasanya kalau haid suka sakit banget perutnya, terus sering kembung, tapi bukannya itu wajar ya dok? Ibu bisa lihat ini? Itu apa dok? Saya curiga ada miom atau kista di rahim ibu. Tapi untuk memastikan kista itu ganas atau tidak, kita lakukan tes dulu ya Bu. Mama, Papa, miom itu apa? Kista itu apa? Kenapa muka Mama sama Papa jadi begini abis dengar kata-kata tante dokter? Tante dokter, apa adik aku baik-baik aja? Tante dokter belum bisa kasih tahu sekarang sayang. Tapi kamu jangan nakal ya. Kamu harus selalu jaga mama kamu baik-baik. Karisa doain mama sama adiknya Karisa biar semuanya sehat. Ya. Mama! Oh, sayang. Gimana Bianca? Kata dokter sih udah boleh pulang mas. Nanti kalau hasilnya keluar, kita dihubungin. Kamu masih kepikiran? Iya mas. Aku takut kalau janinnya kenapa-napa. Mas gimana ya nanti kalau kista ini malah mengganggu kesehatan janinnya. Bianca,
kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Dan aku akan selalu ada di samping kamu, menjaga kamu dan anak kita. Iya. Sekarang kita pulang ya. Ayo sayang. Bianca, sebentar. Siapa mas? Mama. Oh. Halo, Assalamualaikum, Ma. Dimas, hari ini kita pindah ya ke Pondok Cempaka. Pindah. Terus kenapa? Listrik di rumah konslet Dimas dan butuh waktu yang lumayan lama buat benernya. Daripada kita kepanasan di sini, mendingan kita stay dulu lah di Pondok Cempaka, ya. Pokoknya kamu tenang aja. Barang-barang kamu, Bianca, Karissa udah diberesin, udah dibawain. Jadi kalian tinggal langsung nyusul aja, oke? Ya udah, Ma. Aku, Bianca, Karissa langsung ke sana. Barang-barang Aisyah gimana, Ma? Udah dilawakin. Ma. Iya. Dibawain juga sekalian. Tapi nanti ditaruhnya di pavilion aja. Untung aja di sana ada pavilion. Mama Oka tinggal satu atap sama mereka. Ya udah, Ma. Aku sama Bianca, Karissa langsung ke sana. Terus Aisyah nanti biar aku yang hubungin ya, Ma. Iya. Oke, bye. Hot banget. Kenapa mama? Kita disuruh pindah rumah dulu di Pondok Cempaka karena rumah yang sekarang kita tinggalin listriknya mati. Oh. Aku telepon Aisyah ya. Ibu, Mas Setia, tunggu di sini aja ya dulu. Aku aja yang belanja. Ya udah. Halo Mas, Aisyah, kamu di mana? ini aku lagi di pasar Mas. Nanti kamu kalau habis dari pasar, pulangnya langsung ke rumah aku yang di Pondok Cempaka ya. Aku kirim alamatnya. Soalnya rumah yang kita tinggalin sekarang listriknya mati. Oh, ya udah iya Mas. Dan barang-barang kamu dan ibu itu udah diberesin sama orang rumah. Kamu gak usah khawatir. Makasih ya Mas. Udah, kamu hati-hati ya. Oke, kita pulang sekarang. Kita pindah ke rumah Pondok Cempaka. Iya ini barusan aja Mas Dimas ngasih tahu. Oke, gue tahu tempatnya kok. Nanti kita ke sana. Ya udah, Bu, aku belanja dulu ya sebentar. Ibu di sini aja ya, sama Mas Setia. Ntar ibu capek. Ya udah. Cantik juga ya Aisyah ini. Sampai-sampai mata gue rasanya sulit untuk mengalihkan dari mukanya. Enggak, gue gak boleh kayak gini. Ingat Setia, Aisyah itu istrinya Dimas. Dan bukan cuma itu, ada kemungkinan dia juga perempuan yang udah membunuh Hans. Ya udah, sebentar ya, Mas. Bu, ya, saya mau beli sawinya. Iya. Daun bawangnya boleh deh Bu, 45 lembar ya. Iya. Sama, jadi itu dulu aja Bu. Berapa? Semuanya jadi 20.000. Makasih ya. Iya, sama-sama. Mas, Oh ya, saya mau bawang putihnya 5 siung, bawang Mas. putih 5 siung. Iya, Sama apa lagi? sama Cabai hijau, bawang merah. cabai hijaunya boleh deh, seperempat. Oke, 4. Aisyah? Kenapa? Mas! Dompet aku dicopet! Copet! Ya? Bu! Bu, dicopet, Bu! Ayo, Bu! Weh, dompet udah dapat. Cuman gue diikutin. Balikin dompetnya, Bang. Hah? Jangan campur lo. Ya Allah! Ya, Bu! Pelan-pelan! Ayo, hei.
Berhenti! Woi! Woi! Berhenti lu! Ampun bang, ampun bang. Ampun bang. Cabut, cabut. Cabut. Mas. Ya Allah, Mas. Nah, Setia nggak apa-apa kan? Ya apa, Bu? I'm okay. Don't Tuh, worry. itu It's okay. ya udah kalau gitu kita pulang ke rumah ya Mas ya. Aku obatin lukanya Mas. Yuk. Iya, kita langsung ke Pondok Cempaka ya. Ayo Bu. Silahkan juragan nyonya. Finally, sampai juga. Dina. Ya, Itu bagus bisa punya. ya iya dong. Rumah siapa dulu? Tunggu aja. Dimas punya rumah pertama, ya kan? Bentar lagi ya. Nanti Bu Aisyah teh tinggalnya di sebelah sananya. Ya iyalah. Memang kamu pikir saya akan berubah pikiran gitu suatu hari nanti? Gak akan pernah. Saya gak akan pernah sudi satu rumah sama perempuan pengganggu itu. Tidak akan pernah. Never. Catat itu. Catat nih. Udah, saya mau masuk. Kalian beres-beres. Mau masuk bareng-bareng. Sebenarnya. Halo, Bu Siska. Ini saya mau kasih tahu untuk sementara waktu kami keluarga pindah sementara ke Pondok Cempaka. Jadi kalau misalnya Ibu mau mampir, mampirnya ya ke Pondok Cempaka, ya. Oh ya, itu gimana kabarnya Pak Irwan? Oh, alhamdulillah sudah lebih baik kan ya Bu? Lega banget deh saya dengarnya. Iya, makasih ya untuk perhatiannya Bu Lydia. Bu Siska, tapi Bu Siska udah sempet tanyain ke dokter belum? Kenapa kemarin tiba-tiba Pak Irwan tuh mimisan hidungnya? Takutnya ada hal-hal yang buruk gitu loh, Bu. Ibu Lydia ini bener-bener gak peka ya. Masa dia gak sadar sih kalau aku jawabannya tuh males-malesan? Emang lagi gak mood sih buat ngomong. Bu? Ya doain aja semuanya baik-baik aja ya Bu. Bu maaf saya lagi masak. Saya tinggal dulu ya, makasih. Bu Siska tapi... Halo? Ih, ngeselin banget.
Belum juga selesai ngomong, main dimatiin aja sama dia. OMG, OMG. Mas Setia. Yap. Jadi ini rumahnya Mas Dimas buat ditinggalin sementara. Yap. Rumahnya Dimas banyak di mana-mana. Ibu Aisyah, Pak Setia teh sudah datang. Ibu, barang-barang Ibu sama barang-barangnya Bu Dina sudah saya atur di pavilion. Makasih banyak ya, Bi. Sama-sama Ibu, mangga Bu Dina saya anter ya ke pavilionnya. Ya udah kan ya. Ayo Bu, punten. Mas Setia. Ya ampun Mas, itu memernya makin parah Mas. Ada tangannya juga lagi. Ya udah kalau gitu aku obatin di pavilion ya Mas. Maafin aku ya Mas ya, gara-gara aku jadi kayak gini Mas. Gak apa-apa. Kenapa jantung gue berdebar sekeras ini? Apa jangan-jangan memang bener gue suka sama Aisyah? Yang ini sedikit tahan ya Mas Setia. Soalnya agak perih. Oke. Boleh sih. Kalau wajah cantik kamu sedikit ini, mana bisa gue ngerasain sakit. Au. Maaf. Sorry. Kata si Titin, si Setia udah sampai. Tapi dicari kamarnya nggak ada, di ruang tamu nggak ada. Kemana ya dia ya? Ampun deh. Titin! 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 Ininya. Ngapain kamu bawain jengkol? Memangnya saya teriak minta dibawain jengkol? Punten atunya. Tadi Titin pikir teh Nyonya lagi marah-marah, terus perlu makan makanan yang bergizi gitunya. Sotoy kamu tuh. Saya tuh nggak butuh makanan. Yang saya butuhkan tuh informasi dari kamu. Ngerti nggak informasi? Informasi akurat terpercayanya? Atuh kalau itu mah mintanya jangan sama Titin atunya. Mintanya sama redaksi surat kabar. Berani kamu nyerocos kayak begitu sama saya, Titin? Berani kamu? Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu tahu nggak Setia tuh di mana? Setia? Hah? Pas Setia Nyonya? Iya. Pas Setia lagi ada di pavillonnya Bu Aisyahnya. What? OMG, keterlaluan. Ya, aduh, ya. Berani-beraninya itu perempuan nggak tahu diri. Dia udah godain Dimas, sekarang dia coba-coba godain anak saya, Setia. Nyonya, liar Nyonya. Setia,
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bu Lydia. Apa sih? Aisyah, kamu apa? Aisyah, kamu apa? Aisyah. Udah Setia. Kamu jangan deket-deket sama dia. Ah, Mama dorong dia, gimana aku diem? ya kamu harus diam Setia. Astaga, kamu ini gimana sih? Hah? Dan kamu jangan pernah deket-deketan sama perempuan macam kayak begini. Perempuan, kamu udah lakukan apa sama anak saya? Sampai muka anak saya ini babak belur kayak begini. Hah? Tenang, Bu, tenang. Diam kamu ya, saya nggak bicara sama kamu. Saya nanya sama anak kamu ini. Bukan salah dia, Mam. Bukan salah dia gimana sih? Setiap please ya, Mama mohon sama kamu jangan bela-belain dia di depan Mama, paham? Aku nggak belain, aku cuma menyampaikan yang sebenarnya. Tadi Aisyah tuh dicopet, terus aku nolong dia. Lagian ini luka kecil kok, it's not a big problem. What? Kamu bilang no big problem? Setia, muka kamu ini sampai babak belur kayak begini, terus kamu bilang no big problem? Buat Mama, this is big problem, paham? Heh, kamu nggak bisa apa ya? Nggak bikin masalah dan nggak membuat masalah kamu itu berdampak bagi keluarga kami. Bisa nggak? Mam, Aisyah nggak bikin masalah. Namanya juga musibah. Oh iya betul, musibah. Musibah buat kita karena kita udah menerima perempuan itu masuk dalam keluarga kita. Bu, maaf ya Bu. Kita berdua memang dari kampung. Tapi Ibu nggak perlu bicara kasar seperti itu sama kami, Bu. Emang kenapa? Ada masalah? Mulut saya ya, jadi nggak ada urusan sama kamu. Wah, rumahnya bagus ya. Seneng kan? Ayo. Bagus ya rumahnya Kaisa. Udah lama banget ya Mas, kita nggak kesini. Iya. Ke rumah sepi banget. Iya, katanya udah pada nyampe. Mana? Dititin. Ibu, Bapak, non Karissa sudah datang. Bi, saya minta tolong bikin makan siang ya buat kita. Udah pada lapar. Kamu lapar kan? Kamu mau makan apa tuh? Kamu makan apa? Pokoknya ya Bikin sayur aja lah sama ikan. harus ada sayur karena biar gangan lagi. Ya, Mama. Terus panggilin suster. Karissa disuruh ganti baju dulu. Siapa, Mangga? Permisi dulu, Pak. Ibu. Makasih ya, Di. Makasih, Bi. Suster, tolong ya, temenin Karissa dulu ganti baju. Non Karissa, kita ganti baju dulu yuk. Cium dong rumahnya. Aduh. Banyak kenangan ya Mas di sini. Ampun deh saya sama kalian ya. Udah orang susah, numpang, nggak tahu diri lagi. Bener-bener nggak tahu diri. Suara nggak banget ya? Kayaknya dari pavilion nih Mas. Heran saya sama kalian tuh. Siapa yang salah malah berani-beraninya nyalain orang lain. Nggak tahu diri. Hah? Ada apa ini? Kamu mau tahu? Ini. Tadi pas di pasar aku dicopet sama orang. Tapi untungnya ada Mas Setia. Dan gara-gara aku juga Mas Setia sekarang di babak belur. Gara-gara berantem sama copetnya. Jadi lagi-lagi malah Setia yang menolong Aisyah, bukan aku. Terima kasih Setia. Tapi kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok.
Tadi Aisyah juga mau balik. Aisyah yang sudah mengobati luka Setia. Berarti tadi mereka sempat berdekatan, bahkan mungkin bersentuhan. Kamu lihat sendiri kan Dimas, nih ya istri kedua kamu ini ya bikin masalah mulu. Bener-bener sial, nggak di mana, masalah lagi yang dibawa. Ampun sayang. Mak, Setia kan cowok. Kalau luka sedikit itu wajar, nggak usah dibesar-besarkan. Dimas, please deh. Setia luka-luka kayak gitu, kamu masih aja belain perempuan ini. Hah? Tolong, Mama setiap hari maunya ribut terus. Terus kapan rumah ini damainya? Bisa gak sih kita ngomongin yang enak didengar gitu? Tadi lo sama Bianca dari dokter kandungan kan? Apa kata dokter? Iya, gimana Mbak? Semuanya baik-baik aja kan? Iya, semuanya baik-baik aja kok. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Oh, gitu Bianca. Aduh, Mama senang sekali dengarnya. Ya udah kalau gitu, kamu dan kita semua jangan lama-lama deh di sini. Bisa terkontaminasi lagi sama nih orang yang suka bawa musibah dulu. Yuk kita balik ke rumah utama. Ayo Dimas. Aku masih mau bicara sama Aisyah. Astaga, Dimas mau bicara apa lagi sih? Aisyah, maafin semua ucapan Mama ya. Jangan dimasukin ke dalam hati. What? Dimas, Mama nggak salah denger nih. Kamu ngomong begitu sama mereka. Ngawur kamu tuh. Insya Allah, aku akan lebih tegas sama Mama. Supaya Mama bisa menghargai kalian. Kamu benar-benar keterlaluan ya. Mama nggak suka kamu ngomong kayak begitu. Kok kamu terus-terusan belain mereka sih? Ngaco sekali kamu tuh, ngaco banget. Senang ya kalian dibela-belain terus-terusan sama anak saya. Hah? Kalian itu benar-benar ya pun ganggu banget di rumah saya. Bikin rumah ini jadi damai. Mah, ini kok makanan semuanya rasanya tawar ya? Gurih enggak, asin enggak, manis enggak? Maaf Pak, tadi Bu Siska yang minta masakannya dimasak dengan bumbu yang terbatas. Karena katanya diet Bapak harus dijaga, biar kondisi Bapak tidak semakin drop. Jadi mohon maaf kalau masakannya sedikit tawar. Ini sih bukan tawar lagi, tapi nggak ada rasa sama sekali. Makanan rumah sakit. Ya bisa. Permisi Pak. Wah. Kenapa sih kamu diem aja? Aku sudah minta maaf. Ma. Kamu tanya aja sama diri kamu sendiri, Pak. Kamu bisa nggak memaafkan diri kamu sendiri karena kamu pernah berbuat selingkuh? Dan kamu juga bisa nggak memaafkan diri kamu kalau kamu tahu orang yang seharusnya kamu benci itu adalah ternyata orang yang harus kamu lindungi? Kamu jawab sendiri. Maksud kamu itu apa sih, Ma? Ma. Mama. Makin gak jelas aja. Ya Allah, gimana kalau benar ibunya Aisyah itu adalah Dina yang dicari oleh Mas Irwan saat di rumah sakit? Gimana kalau benar dia adalah Dina, mantan selingkuhan Mas Irwan dulu? Dan gimana seandainya
adalah buah hati hasil hubungan gelap Mas Irwan dan Dina. Aku nggak bisa diam saja. Aku harus selidikin dan cari tahu soal ini. Tapi aku harus hati-hati. Jangan sampai aku salah langkah. Dan Mas Irwan pun sebaiknya nggak perlu tahu soal ini. Karena aku ingin selidiki semuanya sendiri. Suasana baru ini apa akan membawa hawa baru juga untuk pernikahan aku dan Mas Dimas? Tahu, Mas Dimas malah akan tetap lebih sering bersama Raisa di pavilion itu nanti. Ntar momennya habis ya. Mau nambah lagi? Sekarang waktunya tidur. Ditemenin sama suster nggak apa-apa ya? Sus? Iya Kak. Temenin Karisa ke kamarnya ya? Yuk non Karisa, kita tidur siang dulu. Iya Biasi. Pinter. Oma, Papa, Mama, Uncle, Kak Risa tidur dulu ya. Bobo ya. Aduh. Bianca, tadi kan kamu cerita sama Mama cuma sekilas doang tuh. Mama mau dong diceritain secara detail. Tadi pemeriksaan kehamilan kamu gimana? Tadi dokter ngomong apa? Keadaan janinnya gimana? Terus udah umur berapa minggu? Ceritanya nanti-nanti aja ya, Ma. Kayaknya Bianca juga harus istirahat. Bianca istirahat dulu ya. Temenin Karisa. Ya, Mas. Dimas, itu istri kamu kenapa lagi? Hah? Kan tadi Mama nanyanya baik-baik ya. Tapi kok Bianca kayak menghindar gitu ya? Oh. Atau jangan-jangan ada masalah besar ya? Hah? Ada sesuatu yang buruk itu? Dimas, kok kamu diem aja sih? Please, ngomong, cerita sama Mama. Ada apa sebenarnya? Bianca beneran hamil kan? Mama bakal punya cucu kan? Kita tunggu Bianca yang menjelaskan semuanya ya, Ma. Sekarang kita harus kasih waktu ke Bianca. Apaan sih Dimas? Kasih waktu buat apa? Mam, Bianca lagi capek kali. Ma, aku juga mau istirahat dulu sebentar. Aku permisi ya, Ma. Iya. Ampun deh Mama, ini kenapa ya? Kok sekarang semuanya jadi ada rahasia-rahasia ke Mama? Padahal kan semuanya Mama yang didik. Kenapa nggak sedikit pun aja gitu meniru Mama? Mama kan orangnya fair, ya? Nggak ada rahasia.
apapun bisa dibicarakan secara terbuka. Kok ini malah begini? Memangnya dulu mama terbuka sama Dimas soal anak dan mantan suami mama? Setia, kamu ini apa-apaan sih? Kok malah ngomongnya begitu ya sama mama? Kayak gitu. Udahlah, aku sama capeknya kayak Dimas sama Bianca. Jadi dulu. OMG, nggak menantu, nggak anak-anak, semuanya sekarang udah kayak musuh. Ini gara-gara si perempuan itu, dasar perempuan ganggu. Semuanya gara-gara si Aisyah. Ampun deh. Halo, Pak Irwan. Iya, ada apa Bu Lydia? Oh enggak ada apa-apa Pak. Cuman ini ada yang sedikit mau saya omongin soal Bu Siska. Bu Siska kenapa ya Pak? Kok waktu saya telepon kayak kurang asik gitu? Apa karena saya ada salah dengan Bu Siska tapi sayanya nggak sadar gitu? Tentu saja tidak kok Bu. Tapi jujur ya, ini masalahnya bukan sama Bu Lydia, tapi sama saya Bu. Oh gitu. Iya, biasalah. Ya, ada kesalahpahaman sedikit. Oh ya, Pak Irwan, saya juga ada yang mau saya omongin. Ini soal si Aisyah. Kenapa lagi dia? Tadi siang dia bikin masalah lagi, Pak. Anak saya Setia babak belur gara-gara dia. Apa? Jadi saya minta tolong banget sama Pak Irwan. Lakukan sesuatu untuk perempuan yang bernama Aisyah itu. Terus terang, hati saya ini udah dongkol banget sama dia. Emosi saya tingkat tinggi, udah di atas ubun-ubun Pak. Kalau dengar nama dia dan ngelihat muka dia. Apalagi kan sekarang itu Bianca kan lagi hamil. Takutnya Bianca tertekan lagi gara-gara ada dia. Iya Bu, iya baik-baik. Nanti saya coba pikirkan soal ini ya Bu. Oke Pak. Pastiin ya Pak. Rencana yang Bapak buat itu rencana yang luar biasa dan tidak pakai gagal, ya Pak? Baik Bu Lydia. Oke, ya Pak, terima kasih. Kenapa gue jadi bayangin Aisyah? Fokus dia, fokus. Gue gak boleh baper. Yang harus gue lakuin sekarang, gimana caranya gue mendapatkan informasi tentang khas dari Aisyah langsung. Tapi gimana caranya? Karissa, sekarang kamu istirahat ya. Tapi sebelum Karissa bobo, Karissa mau berdoa dulu supaya adik bayi yang di perut mama sehat-sehat terus. Wah, anak mama, kok pinter banget sih. Coba Karissa sekarang pimpin doanya ya Pak ya. Siap Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih sudah berikan adik bayi untuk Karissa. Tapi
Kalau boleh, Karisa mau berpesan ya Allah. Sebenarnya Karisa mau adik laki-laki. Tapi kalau Allahnya kasih adik perempuan, gak apa-apa juga kok. Karisa senang. Karena adik perempuan bisa diajak main boneka. Tolong jaga mama juga ya Allah, sama dede bayi yang di perutnya. Karena Karisa sayang banget sama mereka. Amin. Udah, anak mama pinter. Sekarang bobo ya. Ayo, bobo. Good night. Oke, saya akan lakukan itu. Istri aku sekarang kayaknya jadi lebih sensitif deh. Masa lihat Karisa berdoa aja kamu nangis. Kamu jangan mulai dong, Mas. Oh, apa jangan-jangan karena kamu hamil? Kamu jadi cengeng. Ya. Siapa yang cengeng sih? Kamu deh. Stop ya. Rasanya udah lama banget Mas Dimas gak semesra ini sama aku. Apa gara-gara aku hamil ya? Jadi Mas Dimas mulai sayang lagi sama aku. Bianca, kamu ingat, kamu sekarang lagi hamil. Jadi kalau bergerak nggak boleh berlebihan, ya? Iya. Aku mandi dulu ya. Iya. Kamu mau siapin baju nggak? Iya, aku siapin kamu baju tidur kamu ya. Terima kasih istriku sayang. Bu Lydia, bagus deh kamu belum tidur. Bianca lagi kepengen sate, dia lagi ngidam. Kamu bisa tolong beliin kan? Soalnya itu suster sama pembantu udah pada tidur. Dimas juga udah tidur. Tadinya mau saya yang beli. Tapi kalau udah malam gini, rematik saya suka kumat. Kalau kamu kan kayaknya nggak ada masalah kan? Masih muda. Dan malam-malam gini juga aman kan buat kamu pergi? Ya kan? Iya, Bu. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu sama ibu saya ya. Aduh, kok rasanya makan martabak enak banget nih sekarang. Kenapa aku jadi ngiler beli martabak ya? Mas? Ya? Mas? Mas, aku keluar dulu ya. Sebentar aja. Mau kemana? Mau beli martabak. Tunggu aku selesai mandi, nanti aku temenin kamu. Nggak usah kok Mas. Aku bisa minta Bibi temenin aku. Beneran nggak apa-apa? Iya. Ya udah kamu hati-hati. Tapi kalau ada apa-apa, langsung kabarin aku ya. Iya. Ya udah, aku pergi dulu ya. Nih duitnya. Sate, inget ya, sate ayam. Sate ayam.
Ya udah Bu, iya. Sana. Bi. Bi. Udah gelap. Mungkin udah tidur kali ya. Ya udah deh. Aku pergi sendiri aja. Baik, Pak. Akan kami laksanakan. Kami tahu, Bos, apa yang harus kami lakukan. Bianca, Setia, mau kemana jam segini malam-malam? ini gue mau ke depan mau beli martabak. Nggak tahu nih tiba-tiba pengen martabak. Sama Dimas. Oh enggak, Mas lagi mandi. Kok nungguin dia bisa lama? Oh, yaudah kalau gitu bareng aja. Sekalian gue mau ke depan mau cari nasi goreng lah apa gitu. Oh, ya udah, ayo. Ya. Nggak apa-apa nih, jalan nih. Siapa? Tok. Itu tuh, target itu. Thank you ya udah nemenin gue. Ngawur. Bukan dia targetnya, dia itu anak bos. Ah, masa sih? Aku jalan sendirian deh. Iya, jangan, bahaya tau. Oh iya. Baik. Hah? No. Itu target kita. Yaudah, lu siap-siap. Emangnya masih buka? Gak tahu sih, sebenarnya gue juga nggak pernah beli martabak. Kayak Mbak Bianca sama Setia. Mbak Bianca? Mas Setia? Aisyah, ngapain dia malam-malam ya? Tungguin dulu ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Gue tuh baru kali ini ngeliat perempuan sehebat lu. Ya dalam artian, lu nerima Aisyah sebagai istri keduanya Dimas. I have no choice. Mau gimana lagi? Ini semua udah kejadian. Ya gue harus terima aja apa adanya. Gue juga gak bisa nunjukin emosi gue. Gue gak mau ngebebanin ke siapapun. Ya, gue tahan-tahan aja. Ya that's why gue bilang lu itu hebat. That's cool. Thank you. Mobil itu kok kayak sengaja mau menuju Aisyah? Kenceng banget lagi. Setia, itu mobil kok kayaknya kenceng banget sih. Takut nabrak deh. Aisyah! Awas! Aisyah! Kenapa Mbak? Aisyah! 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 Ya! Jadi lolos. Kok mobil lagi mendekat? Woi! Aduh. Ya. Baik. Lu gimana sih tuh? Gawat, Bay. Anaknya bos kena. Ini kabur dah. Bianca! Bianca!
Mbak! Bianca. Mbak! Bianca. Mbak, perut aku. Beras bagus. Udah lu berdarah, Den. Mas Kita makan sekarang ya. Mas Setia tolongin cepetan. Cepat. Bian. Cepat Mas. Bian. Ayo. Tolong Bian. Mbak. Bianca kok lama banget ya? Perasaan cuma beli martabak. Aku susul aja deh. Aduh, kok aku jadi deg-degan banget ya. Kira-kira tadi orang suruhnya Pak Irfan berhasil apa enggak ya? Tapi tadi itu perasaan ada suara kenceng banget. Itu Setia. Bianca? Perempuan itu? Gak mungkin. Bianca? Setia? Setia? Ada apa? Ada apa dengan Bianca? Kenapa Bianca jadi begini? Bianca diserempet mobil, Mam. Ya ampun, Bianca, 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 ya ampun, Bianca kenapa jadi begini sih, Bianca? Bianca, Bianca, ya ampun. Bianca. 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 Bianca! Mbak! Bianca. Bianca kenapa? Diam. Bianca serempet mobil. Kita mesti ke rumah sakit sekarang. Dia pendarahan. Dimas, Dimas cepat ambil mobil, ambil mobil. Maksudnya, Dimas cepat, cepat Dimas. Dimas cepetan Dimas. Ah, cepetan buka pintunya cepetan. Pegang aja kamu. Mas, Mam. Hati-hati, hati-hati. Oke. Bisa Setia? Kamu jaga rumah ya. Ayo Dimas, awas minggir. Ayo Setia. Kamu mau kemana? Saya bilang jangan ikut, kamu jaga rumah. Mama udah, Aisyah ikut. Aduh, itu perempuan ya. Ayo Dimas, cepetan deh. Mbak Bianca, bertahan ya Mbak ya. Kenapa bisa-bisanya Bianca yang celaka? Harusnya kan yang kena tuh Aisyah, tapi dia malah selamat. Kalau sampai Pak Irfan tahu, dia pasti shock banget. Setia, ini gimana sih ceritanya kok bisa-bisanya Bianca sampai keserempet mobil? Hah? Tadi waktu aku jalan sama Bianca, kita ngeliat Aisyah mau tabrak mobil, Ma. Bianca berusaha untuk mengingatkan Aisyah dan berusaha untuk menolong, tapi malah Bianca yang keserempet mobil dengan kencang. Dan sebelum Bianca pingsan, dia bilang perutnya sakit. Kamu lagi. Kamu tuh bener-bener ya bawa sial banget dalam kehidupan keluarga saya. Hah? Awas aja ya kalau terjadi apa-apa sama Bianca ya. Awas kamu tuh. Mama, ini bukan salah Aisyah, Ma. Dimas gimana sih? Gimana mama nggak nyalain dia?
semua permasalahan di keluarga kita itu asal muasalnya dari perempuan itu. Awas aja. Kalau terjadi sesuatu dengan Bianca, awas, kamu yang bertanggung jawab ya. Ingat itu, ingat. Hah? Udah cukup, Ma. Kamu dengar ya, Mas? Pokoknya Mama mau kandungan Bianca itu baik-baik aja, selamat. Mama nggak terima ya kalau kandungan Bianca itu kenapa-kenapa. Pokoknya itu perempuan itu yang harus tanggung jawab. Dengar gak kamu saya ngomong? Iya, Bu. Mom. Aisyah. Jangan dimasukin hati omongan Mama. It's not your fault. Bukan salah lo. Ya sabar ya. Ya ampun. Aduh. Dimas, hati-hati dong kamu. OMG! Heh! Pas. Ini emang dasar kamu perempuan gatel banget ya. Berani-beraninya kamu pegang-pegang tangan anak saya. Hah? Gak tahu diri banget sih kamu. Kamu godain semua anak laki-laki saya ya. Terlaluan. Setia. Pindah. Kamu pindah. Kamu ke depan biar Mama di belakang. Buka pintunya Dimas. Buka. Ayo cepat. Pindah. Hah? Ayo Setia kamu ke depan. Biar Mama di belakang. Cepetan ke depan. Kok kamu malah diem aja? Keluar! Duduk aja di dalam. Di pinggir kamu duduknya. Kecakapan kamu tuh. Ayo cepetan. Lama banget sih kamu tuh. Ayo Dimas, ayo jalan. Tapi kamu ingat, hati-hati ya. Lebih hati-hati. Jangan sampai nih kita mau ke rumah sakit, akhirnya malah kita semua masuk ke rumah sakit. Ya? Ayo. Cepetan. Udah Dimas, fokus. Wow. Non Karisa? Non Karisa? Non kenapa? Non Karisa teh mimpi buruk ya sayang ya? Iya. Tadi aku mimpi ada adik-adik aku. Aku takut. Ya Allah, Non Karisa yang tenang ya. Suster yakin deh, pasti adiknya Non Karisa itu baik-baik aja. Loh, kok kamar Aisyah kosong? Kenapa dia belum pulang ya? Tadi katanya cepet mau balik. Aku susul aja deh. Takut terjadi apa-apa sama Aisyah. Ya Allah, ini teh rumah sepi pisan. Tadi kamarnya Bu Bianca diketok juga nggak ada yang nyaut. Saya teh bingung kalau gini. Mana Non Karisa nangis terus nanyain mamahnya. Apa mereka teh pada pergi ya? Tapi pergi kemana atuh? Ini kan udah malam. Itu tuh mobilnya Pak Dimas aja nggak ada. Gimana atuh? Bu Dina, Bu Dina teh mau kemana Bu? Saya tuh nyari Aisyah. Aisyah tuh nggak ada. Katanya pergi cuma sebentar. Tapi di kamarnya kosong, nggak balik-balik. Saya tuh khawatir, takut ada apa-apa sama Aisyah.
Aisyah lagi pergi nggak sama Bu Bianca? Punten atuh Bu, kalau itu mah Titin tidak tahu. Tapi sebentar ya Bu Dina, Titin tanya sama Pak Satpam ya. Pak! Pak Satpam! Pak! Sini Pak! Iya, Bi. Iya, Bi Titin. What happened aya naon? Pak Satpam teh tahu tidak Ibu Bianca kemana? Loh, emangnya Bi Titin teh belum tahu Ibu Bianca itu sedang mengalami kecelakaan dan sekarang lagi diantar sama Pak Dimas ke rumah sakit. Ya Allah, Ibu Bianca teh kecelakaan? Termasuk anak saya Aisyah? Iya, Bu. Bu Aisyah, Pak Dimas dan semua orang yang ada di rumah ikut mengantar Bu Bianca ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim, rumah sakitnya di mana Pak? Rumah sakit yang terdekat dari sini, kalau nggak salah Rumah Sakit Medika, Bi. Ya Allah Pak Satpam, tolong anterin saya ke rumah sakit Pak. Saya mau ke rumah sakit sekarang Pak. Jangan atuh, Bu. Kalau bisa sih Bu Dina teh di sini aja. Kan Ibu tahu sendiri Bu Lydia teh seperti apa. Kalau nanti Ibu maksa ke rumah sakit, nanti takutnya jadi keributan, Bu. Iya Bu, Ibu Dina di sini saja ya Bu, jangan pergi. Ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau nggak dianterin nggak apa-apa. Saya pergi sendiri aja ke rumah sakit. Ya, Ibu Dina jangan atuh Bu. Nanti kalau terjadi apa-apa sama Bu Dina, nanti saya yang dipecat sama Pak Dimas. Kan Ibu teh tahu sendiri, Pak Dimas teh sayang sekali sama Bu Aisyah dan hormat sama Bu Dina. Nggak bisa Pak, saya tetap harus mau ke rumah sakit. Saya khawatir sama anak saya. Aduh, Bu. Jangan atuh, Bu. Bi, bagaimana tuh, Bi? Ya udah tuh, Bu. Mari saya antar. Hati-hati Bu Dina, Pak Satpam hati-hati ya. Ayo, sekarang. Bu Biancanya mana? Asih, ini teh saya lagi bingung Asih. Kenapa Bi? Bu Bianca teh lagi kecelakaan, sekarang ada di rumah sakit. Kecelakaan? Shh. Jangan kenceng-kenceng ya, nanti Kalisa dengar. Pokoknya Kalisa teh gak boleh tahu kalau mamanya teh lagi di rumah sakit ya. Ya Allah Bi, jangan-jangan pimpinan Kalisa tadi itu pertanda ya. Anak kecil kan kadang-kadang peka Bi. Saya juga bingung banget ini Asih. Pokoknya ingat ya Asih, jangan sampai non Kalisa tahu kalau mamanya teh lagi kecelakaan ya. Ya udah deh, begini aja, kita ibu non Kalisa biar dia nggak sedih lagi Bi. Tuh gimana caranya Asih? Gimana? Saya punya permainan magic buat non Kalisa. Ya sudah punya. Non Karisa, Suster punya permainan magic nih buat Non Karisa. Suster bisa magic? Bisa dong. Maaf, Ibu, Bapak, tolong ditunggu sebentar ya. Biar dokter yang menangani pasien. Ya Allah, Mama benar-benar gak nyangka dia akan begini kejadiannya. Kasihan, kasihan kandungannya dia, kasar dia. Ma, tolong telepon Papa Irwan dan Mama Siska untuk memberitahukan kondisinya Bianca ya. Kamu ini apa-apaan sih, Dimas? Kok malah Mama yang nelpon? Kamu dong yang nelpon. Kan kamu suaminya. Gimana sih itu kamu? Please ya, Mama minta sama kamu. Fokus sama Bianca. Fokus sama istri pertama kamu. Jangan terus-terus kamu pikirin ini perempuan nih. Hah? Ingat Dimas, Bianca itu istri pertama kamu dan dia istri yang sangat baik sekali. Tapi kamu udah memperlakukan Bianca dengan sangat tidak baik. Ma, aku nggak melakukan hal seperti itu, Ma. Tapi yang Mama lihat seperti itu. Semenjak ada ini perempuan, kamu jadi nggak peduli sama dia. Kamu
kamu lebih acuh sama Bianca. Kamu lihat kejadian ini, Dimas. Bianca jadi lebih rela mengorbankan dirinya untuk perempuan yang udah ngerebut rumah tangga dia, penghancur rumah tangganya dia. Kurang baik apa Bianca? Nggak harus diselamatin ini perempuan nih. Hah? Harusnya itu kamu celaka, tau gak? Harusnya kamu yang kena, bukan Bianca. Hah? Jangan ribut-ribut dulu. Belum ada kabar dari Bu Lydia ya? Kenapa Dimas yang telepon? Halo, Pak. Ya, halo, Dim. Pak, Bianca kecelakaan, Pak. Apa? Bianca kecelakaan? Kenapa bisa? Bianca ingin menyelamatkan Aisyah. Tadi Aisyah ditabrak mobil, tapi malah Bianca yang kena, Pak. Bianca kecelakaan. Kenapa malah Bianca yang kena? Kenapa bukan Aisyah? Kurang ajar. Lagi-lagi aku gagal bikin Aisyah celaka. Sekarang bagaimana kondisi Bianca? Bianca masih diperiksa sama dokter. Aku masih di sini, Pak. Ya sudah, Papa kesana sekarang. Benar, Pak. Bianca kecelakaan, Pak. Kita harus ke rumah sakit sekarang juga, Pak. Iya, iya. Maafin aku, Bianca. Seandainya saja aku menemani kamu tadi, nggak mungkin terjadi hal seperti ini. Ya Allah, tolong selamatkan Mbak Bianca. Selamatkan juga bayi dalam kandungannya. Ini emang salah aku. Aku nggak akan maafin diri aku kalau terjadi sesuatu sama Mbak Bianca. Harusnya aku yang jadi korban, bukan Mbak Bianca. Tapi lagi-lagi Mbak Bianca selamatin aku. Lihat aja, aku kerjain ini perempuan. Aku nggak terima dia malah baik-baik aja di sini. Harusnya dia yang terbaring di rumah sakit, bukan Bianca. Oke, aku akan tumpahin itu minuman di atas troli biar kena ke perempuan gak tahu diri itu. Mam? Aduh, ampun deh. Jadi basah kan nih. Maaf Bu, saya juga heran kenapa rodanya bisa berbelok ke arah Ibu. Saya mohon maaf banget Bu. Mohon maaf Pak, Bu. Maaf. Gimana sih kamu tuh? Maaf banget. Tunggu Lydia. Kamu usah deket-deket saya. Bawa sial kamu tuh, bawa musibah aja. Udah, Mama mau kerja dulu. Mau kemana? Aku mau bantuin Bu Lydia bersihin koknya, Mas. Ngapain? Lo tuh udah tahu Mama nggak suka sama lo. Kalau lo kesana, yang ada lo ntar kenapa-napa. Udah di sini aja, ya. Mas, Tadi Aisyah mau jatuh. Aku cuma bantuin aja.
Terima kasih. Tapi gak usah repot-repot Setia. Karena cuma saya yang harus melindungi istri saya. Mas Dimas, jangan marah ya sama Setia. Tadi aku cuma mau bantuin Bu Lydia bersihin roknya. Bianca lagi sakit di dalam. Harusnya aku lebih mikirin Bianca. Tapi kenapa kekhawatiran aku akan Bianca malah sekarang kalah oleh rasa cemburu? Ternyata sebagai suami aku belum bisa bersikap adil terhadap dua istri aku. Gimana istri saya, Dok? Maaf Pak, istri Bapak mengalami pendarahan cukup parah. Kandungannya gimana? Maaf Pak, kita harus kuret. Jika tidak, bisa membahayakan nyawa istri Bapak. Tidak dokter. Saya mohon jangan lakukan itu sama mantu saya dokter ya. Lakukan tindakan yang lain dokter. Tapi jangan dikuret. Saya sudah lama sekali menunggu kehamilan menantu saya. Itu adalah cucu saya yang kedua dokter. Ya, please lakukan yang lain dok. Maaf Bu, tapi tidak ada jalan lain. Kita harus lakukan agar Ibu Bianca selamat. Dokter, ya suster. pasien sudah sadar dan ingin bertemu dengan suaminya. Baik suster. Bapak suaminya kah? Silahkan masuk Pak. Mas, Bianca, aku nggak kenapa-napa kan? Nah, janin aku nggak kenapa-napa kan? Anak kita baik-baik aja kan, Mas? maafin aku Bianca. Tadi kamu pendarahan. Dan dokter minta kandungan kamu supaya dikuret. Nggak mau, aku nggak mau dikuret, aku nggak mau dikuret. Mas, aku mau bertahan anak ini, Mas, aku mau bertahan anak kita. Aku nggak mau kehilangan anak kita, Mas, tolong. Bianca, tunggu nak. Perut aku sakit. Dokter! Dok! Tolong dokter! Dok! Dok, tolong dok, istri saya pendarahan dok. Sebentar ya Pak. Pak,
sudah tidak ada waktu lagi. Bapak harus segera ambil keputusan sekarang untuk istri Bapak. Kalau istri Bapak kandungannya tidak segera dikuret, kemungkinan istri Bapak tidak akan selamat. Ini suratnya, Pak. Jika Bapak berkenan bisa langsung tanda tangan. Ini Pak, tolong ditandatangani. Sayang, kayaknya aku mau kasih Karisa adik biar yang resmian. Pas banget, Mas. Karisa juga diminta adik. Udah gitu dimintanya laki-laki lagi. Jadi, bayinya laki-laki nih? Insya Allah. Amin, tapi nggak apa-apa. Kita udah ada satu perempuan, satu lagi laki-laki, jadi biar sepasang. Iya, Mas. Sempurna banget ya hidup kita. Semoga cepat ya, Bianca. Makasih ya, Mas. Aku senang banget hidup sama kamu. Sama-sama, Bianca. Pak, kita sudah tidak ada waktu lagi, Pak. Tolong, cepat ambil keputusan. Terus istri saya, kistanya gimana, Dok? Nanti kistanya sekalian diangkat saat kandungannya dikuret. Apakah istri saya masih bisa hamil lagi, Dok? Tentu, Pak, masih bisa. Dokter, tolong lakukan yang terbaik untuk istri saya. Saya nggak mau kehilangan istri saya, Dok. Baik, Pak. Kami semaksimal mungkin akan melakukannya. Mas. Dimas. Gimana Bianca? Hah? Dimas. Dimas ada apa ini? Ada apa Dimas? Maafin aku, Ma. Aku sudah mengambil keputusan. Bianca tetap harus dikuret. Kondisinya Bianca sudah sangat kritis. Maafin aku. Enggak. Dimas, kamu ini apa-apaan sih? Kamu udah salah mengambil keputusan, Dimas. Bianca nggak boleh dikuret harusnya, Dimas. Itu cucu mama yang kedua, dan itu cucu laki-laki, Dimas. Kamu gimana sih? Mau ikhlasin ya? Enggak, mama nggak akan pernah ikhlas. Nggak akan pernah. Dan ini semua gara-gara perempuan itu. Gara-gara kamu, Bianca jadi kayak begini. Semua gara-gara kamu, gara-gara kamu. Bianca jadi begitu. Saya kehilangan cucu saya gara-gara kamu. Ibu sama Aisyah, Ma. Dia lepasin mama.
kalian ini berdua kenapa sih? Mama gak habis pikir ya. Udah jelas-jelas dia kayak begini gara-gara perempuan ini, terus kalian berdua masih aja belain terus. Setia, kamu kenapa jadi ikut-ikutan belain perempuan itu? Kenapa? Setia, dan apa jangan-jangan kamu jatuh cinta juga sama perempuan itu? Tante bobo sini aja sama Kak Disa. Tante nggak mau ya bobo sama Kak Disa. Mau sayang. Ya udah kalau gitu Kak Disa bobo ya. Kan udah ada Tante Aisyah. Papa pergi sebentar boleh nggak? Gak mau, Pak. Papa bobo sini aja temenin Kak Disa. Berharga untukku. Seandainya nggak ada Aisyah, aku pasti akan sebahagia itu sekarang dengan keluarga kecil aku yang sempurna. Kenapa hidup aku jadi berantakan sejak ada Aisyah? Aku bukan cuma kehilangan perhatian suami aku, tapi aku juga kehilangan calon bayi aku. Ternyata semua berakhir sejak ada dia hadir.